Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kembali kita lanjutkan kaji kita kitab Ensiklopedia Akhir Zaman karya ulama dari Gaza, yaitu Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah. Dan malam hari ini kita memasuki halaman 352, masih seputar alamatus sughra, tanda-tanda kecil yang tidak biasa. Dan malam hari ini kita sampai poin ke-10, yaitu penemuan kendaraan bermotor atau mobil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun." Dan Allah telah menciptakan kuda, bighal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah juga menciptakan apa-apa yang kamu tidak mengetahuinya. Surat An-Nahl ayat 8. Adapun dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takunu ibilun lisyayatini wa buyutun lisyayatini. فأما الإبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله وأما بيوت الشياطين فلم أرها كان سعيد يقول لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج." Akan datang pada saatnya nanti kendaraan-kendaraan milik syaitan dan rumah-rumah milik syaitan. Adapun kendaraan-kendaraan milik syaitan, maka aku telah melihatnya, yaitu salah seorang di antara kalian akan keluar dengan membawa unta-unta yang dikendalikan tanpa penumpang dengan barang-barang yang syarat di punggungnya, sehingga unta-unta yang penuh dengan muatan tersebut tidak mau berhenti ketika ada saudaranya yang menghentikan perjalanannya untuk sekedar mendapatkan tumpangan. Sementara rumah-rumah syaitan, aku belum pernah melihatnya. Kemudian Sa'id berkata, aku belum pernah diperlihatkan rumah-rumah itu, melainkan keranjang-keranjang sekedup unta yang banyak ditutupi oleh kain-kain sutra. Hadis riwayat Abu Daud. Kosakata asing, naibatin, bentuk jamak dari al-junaibah, yang berarti unta-unta yang dikendalikan tanpa penumpang, dan sebagai gantinya di punggungnya banyak dimuati oleh barang-barang. Jadi kalau di zaman dulu itu orang pergi berdagang, kemudian ketika dia kembali dari berdagang, dia membawa banyak merchandise, ya, barang dagangannya yang diletakkan di atas unta-unta yang dia bawa. Dan unta-unta ini diikat satu dengan lainnya
dan paling depan adalah si pedagangnya. Nah, onta-onta yang di belakang ini mereka mengikuti hanya dengan membawa barang-barang dagangan saja, ya. Tidak ada yang menunggangi onta itu kecuali membawa barang-barang dagangan. Nah, itu yang disebut dengan al-junaibah, naibatin. Illa hadhil aqfas, keranjang-keranjang atau sekedup unta yang digunakan oleh orang-orang kaya untuk membawa perbekalannya. Jadi kalau kita pernah lihat, itu ada onta-onta yang di atasnya diletakkan sekedup. Sekedup itu kayak kotak, ya. Kadang-kadang ada hordennya. Dia bisa juga membawa penumpang wanita yang ingin tertutup tidak terlihat oleh orang, tapi bisa juga dia menjadi tempat penyimpanan barang-barang berharga dari orang-orang kaya yang tidak ingin barang-barang berharganya itu terlihat oleh orang lain. Jadi ada sekedup, ya, keranjang-keranjang sekedup unta. Kana Sa'idun. Sa'id yang dimaksud adalah Ibnu Abi Hind, seorang tabi'in yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Penjelasan. Hadis ini menjelaskan dua peristiwa yang terjadi pada umat Islam. Pertama, munculnya ibilun lisyayatin, kendaraan milik setan. Kedua, munculnya buyutun lisyayatin, rumah-rumah milik setan. Penjelasan mengenai kendaraan milik setan dikabarkan dalam hadis tersebut dengan unta-unta yang dipersiapkan untuk bermewah-mewah serta membanggakan diri, bukan untuk kepentingan yang dibenarkan agama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sisi persamaan kendaraan-kendaraan ini dengan kendaraan milik setan, yaitu dengan dibariskannya binatang-binatang yang syarat dengan muatan itu secara tertib. Itu yang tadi saya katakan. Paling depan si pebisnisnya, semua onta-onta di belakangnya itu diikat satu dengan lainnya supaya berjalannya beriringan dan masing-masing onta itu mengangkut barang-barang merchandise, barang-barang dagangan si pebisnis itu. Ketika pemiliknya berpapasan dengan orang yang tidak mendapatkan tumpangan, kendaraan tersebut tidak dihentikan untuk memberikan tumpangan kepadanya. Maksud, sebenarnya unta-unta tersebut memang kapasitasnya masih cukup mampu mengangkut orang-orang yang membutuhkan tumpangan. Tetapi karena kekikiran pemiliknya, unta-unta tersebut dibiarkan kosong dari penumpang dan lebih memprioritaskan barang-barang bawaannya. Jadi itu alasannya Nabi kemudian mengatakan ini menjadi kendaraan untuk setan. Karena memenuhi keinginan pemilik unta-unta ini untuk bersikap kikir, bersikap tidak peduli dengan orang lain di tengah jalan yang ingin mendapatkan tumpangan tapi tidak diberikan. Padahal bukan tidak mungkin, sebab unta-unta itu cukup kuat untuk tidak saja mengangkut barang-barang dagangannya, tapi juga mengangkut penumpang. Tapi karena kekikiran dari pemilik unta-unta ini, maka orang-orang yang memerlukan tumpangan itu tidak dipedulikan, dibiarkan saja. Ya. Sedangkan mengenai rumah-rumah milik setan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa beliau belum pernah melihatnya. Maksudnya, pada masa beliau, benda seperti itu belum pernah terlihat sekalipun. Bahkan benda yang mempunyai sifat-sifat yang mirip, sebagaimana yang beliau kabarkan kepada para sahabat, belum pernah terlihat. Benda ini adalah sesuatu yang sama sekali baru, dan umat ini pasti akan mendapatinya persis sebagaimana yang disifatkan. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan rumah milik setan ini mungkin saja
seperti kendaraan yang menyerupai rumah yang ketika berjalan bersama pemiliknya melewati saudaranya yang tidak memperoleh kendaraan tetapi tidak mau ditumpangi. Memang kendaraan yang bentuknya mirip rumah pada zaman dahulu sama sekali belum terfikirkan oleh manusia. Tetapi pada masa sekarang ini berbagai sarana transportasi modern telah membuktikan apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa abad silam. Truk-truk kontainer, karavan, dan mobil-mobil mewah yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas membuktikan keberadaan rumah-rumah setan sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika memang mobil-mobil atau kendaraan seperti itu yang dimaksudkan dalam hadis Rasul, maka adanya pada zaman kita sekarang. Memang sebagaimana yang kita lihat, kebanyakan pemilik kendaraan pribadi bersikap acuh tak acuh kepada saudaranya yang membutuhkan tumpangan. Ya, Masya Allah. Jadi Syekh Mubayyad mengartikan rumah-rumah milik setan itu tetap kendaraan. Tetapi kendaraan yang sudah sedemikian mengalami kemajuan secara peradaban, sampai-sampai di kendaraan itu ada yang bisa dianggap seperti rumah. Ya contohnya tadi yang disebutkan di sini karavan. Ya karavan itu kan memang sesuatu kendaraan yang nempel kepada kendaraan di depannya, kemudian isinya adalah semacam rumah lengkap di dalamnya. Ada tempat tidurnya, ada kamar tidurnya, ada toiletnya, ada tempat masaknya barangkali ya. Jadi lengkap seperti rumah ya. Nah, itu dimaksudkan dengan rumah-rumah untuk syaitan. Nah, kemudian catatan penting dari Syekh Mubayyad, sebagian orang ada yang menyangkal rumah-rumah syaitan itu bukanlah mobil-mobil, kendaraan-kendaraan sebagaimana yang dinyatakan dalam paragraf di atas. Bahkan hal ini terkesan berlebihan. Sedikit pun redaksi hadis tidak menunjukkan bahwa maksud yang hendak dituju adalah makna seperti itu. Akan lebih pas jika maksudnya adalah rumah-rumah kosong yang jarang dihuni oleh para pemiliknya. Sekarang ini banyak sekali rumah-rumah besar nan mewah yang oleh pemiliknya dibiarkan kosong tidak dihuni. Jadi sekedar menjadi apa ya, investasi barangkali ya. Bahkan yang lebih parah lagi, jangan-jangan merupakan bagian dari pencucian uang, ya, money laundering. Ya. Istilahnya, udahlah dibangun megah-megah, tapi nggak ada yang menghuni di situ. Paling-paling di bagian depannya, yaitu di pos satpamnya, ada satpamnya. Tapi rumahnya sendiri kosong terus. Sekarang ini banyak rumah-rumah besar dan mewah yang oleh pemiliknya dibiarkan kosong tidak dihuni kecuali untuk acara-acara tertentu yang dalam satu tahun mungkin hanya digunakan sekali saja. Selain itu, rumah-rumah tersebut hanya sebagai sarana untuk menaikkan gengsi, prestise pemiliknya di mata orang lain. Sementara itu, di sekitarnya masih banyak orang miskin papa dan tidak memiliki tempat untuk berteduh. Inilah makna yang terkandung dalam makna al-buyut sebagaimana disifatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dalam pemaknaan setiap kata harus dimaknai sesuai kandungan makna hakikinya jika hal itu memungkinkan. Nah, sama Syekh Mubayyad pandangan seperti ini diberikan sanggahan. Sanggahan ini kami jawab. Memang benar pemaknaan hadis tersebut dengan mobil-mobil besar terkesan berlebihan jika hal tersebut tidak ditunjukkan oleh qarinah. Qarinah itu artinya instrumen yang terdapat dalam redaksi hadis tersebut. Jika diperhatikan secara mendalam, akan ditemukan beberapa qarinah yang menunjukkan bahwa apa yang kami nyatakan ini menemukan berbagai alasan yang mendukungnya. Pertama, kandungan hadis di atas memberi isyarat
bahwa maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah hendak membicarakan berbagai sarana transportasi yang digunakan pemiliknya sebagai alat untuk meningkatkan gengsi, prestise, dan membanggakan diri. Sementara kaum muslimin lain yang membutuhkannya sama sekali tidak dapat memanfaatkan kendaraan tersebut. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang telah beliau isyaratkan dengan tersebar luasnya individualisme, serta hilangnya perasaan pada diri setiap insan sebagai salah satu bahagian dari tubuh kaum muslimin. Hal ini sangat jelas sekali dalam redaksi sabda beliau, ibilin lisyayatin, yang artinya kendaraan untuk syaitan. Maka dari itu sangat pas juga jika yang dimaksud dengan al-buyut, rumah, adalah sarana transportasi. Perhatikanlah seorang tabi'in yang menjadi perawi hadis ini yang mengarahkan makna buyutas syayatin atau buyutus syaitan pada muatan, keranjang, serta beberapa sekedup unta yang biasa digunakan oleh para konglomerat zaman dahulu untuk menempuh perjalanannya. Interpretasi dari tabi'in seperti ini mengindikasikan bahwasanya tabi'in tersebut memandang kandungan hadis itu semuanya membahas sarana transportasi. Penafsiran tabi'in ini merupakan ijtihad dalam batas-batas yang telah memenuhi dengan apa yang dia saksikan pada zamannya. Di samping penafsiran makna al-buyut sendiri juga sudah dikenal di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada kesulitan sedikit pun bagi Nabi untuk menyebutkannya, dan juga tidak ada kesulitan bagi para sahabat untuk menggambarkannya jika yang dimaksud adalah rumah. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa maksud dari rumah-rumah setan adalah sesuatu yang masih asing, aneh, disifati sebagai kendaraan seperti rumah dan dipakai oleh orang-orang akhir zaman. Kriteria seperti ini tidak akan terpenuhi kecuali ada dalam sebuah kendaraan yang kita kenal dengan mobil. Ya. Itu sanggahan pertama. Yang kedua, jika yang dimaksud dengan rumah setan adalah rumah kosong milik orang-orang kebanyakan harta, dan mereka melarang orang-orang yang butuh tempat berteduh untuk memanfaatkannya, niscaya hal ini akan dijelaskan, diungkapkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Tetapi pada kenyataannya, beliau justru bersabda, adapun rumah-rumah setan, aku belum pernah melihatnya. Padahal rumah-rumah kosong jenis ini adalah sesuatu yang mudah diberikan kriteria dan sifatnya, sebagaimana beliau berikan kriteria unta-unta setan yang pada saat itu belum ada pada masa beliau hidup. Maka dari itu sangat memungkinkan bagi beliau untuk menyifatinya dengan rumah setan. Dan karena ini pula masalah interpretasi hadis dibiarkan begitu saja hingga orang-orang pada zamannya nanti menemukan maksud yang terkandung dalam hadis ini. Artinya pada zamannya itu zaman kita. Zaman kita sekarang untuk menggambarkan atau memahami kendaraan yang menjadi seperti rumah untuk setan itu mudah sekali. Ya kita temukan. Ya contoh yang paling konkret ya karavan itu. Bahkan sekarang sudah lebih luas lagi. Kita mengenal kendaraan bukan sekedar kendaraan di atas jalan raya, tetapi bahkan ada kendaraan berupa kapal pesiar. Ya, kapal pesiar juga sekarang kalangan jet set itu mereka punya kapal pesiar yang di dalamnya ada rumahnya. Ya itu kan kendaraan juga. Atau bahkan jet ya yang terbang di udara. Itu juga ada jet-jet pribadi yang sedemikian mewahnya sehingga di dalamnya kayak seperti rumah. Ya padahal kendaraan ya. Nah, jadi tekanannya pada interpretasi hadis dibiarkan begitu saja hingga orang-orang di zamannya nanti menemukan maksud yang terkandung dalam hadis ini. Sanggahan ketiga, penjelasan Nabi SAW terkait rumah-rumah setan
bahwa beliau belum pernah melihatnya, mengindikasikan dengan jelas bahwa rumah-rumah ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan rumah-rumah yang ada pada masa beliau hidup. Kabar ini menunjukkan bahwa rumah-rumah tersebut tidak lain menunjukkan pada sebuah alat transportasi yang pada saat ini disebut dengan mobil, dan inilah yang paling sesuai dengan kandungan redaksi hadis. Inilah yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kesulitan dalam menjelaskan karakteristik benda yang dimaksudkan kepada para sahabatnya. Dan andai kata benda tersebut dijelaskan kepada mereka dengan terperinci, niscaya para sahabat tetap akan kesulitan untuk membayangkannya. Ya, karena memang belum pernah dilihat. Bagaimana mungkin sekalipun Nabi dikasih ilham dari Allah mengenai gambar persisnya, ya seperti gambar karavan zaman kita sekarang. Seandainya dijelaskan kepada para sahabat juga, para sahabat nggak nyambung. Orang nggak pernah ngelihat. Ya. Atau contoh lain seperti hadis-hadis mengenai apa perang-perang di akhir zaman, ya. Itu Nabi memberikan gambaran-gambaran tentang peperangan yang Nabi tidak mungkin mengatakan bahwa perang di masa akhir zaman itu menggunakan alat yang alat itu bisa mengeluarkan peluru, ya kan, peluru itu berlari cepat gitu, ya kan. Kalaupun diterangkan kepada para sahabat nggak paham. Sehingga Nabi tetap saja menggunakan bahasa yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, pedang disebut pedang, ya, tombak disebut tombak, ya. Padahal bisa jadi tombak itu maknanya adalah, ya, rudal misalnya, ya, untuk zaman kita sekarang. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayakunu fi akhiri ummati rijalun yarkabuna ala suruji ka ashbahir rijali yanziluna ala abwabil masjidi nisa'uhum kasiyatun ariyatun ala ru'usihim ka asnimati al-bukhti al-ijafi al-anuhunna fa innahunna mal'unatun law kanat wara'akum ummatun minal umami la khadamna nisa'ukum nisa'ahum kama yakhdimnakum nisa'ul umami qablakum." Akan ada di antara umatku di akhir zaman sejumlah laki-laki yang menaiki kendaraan yang syarat dengan muatan mirip seperti laki-laki yang ada di sekarang ini. Mereka akan berhenti di depan pintu masjid. Wanita-wanitanya berpakaian tetapi telanjang. Dan di atas kepala-kepala wanita-wanita itu terdapat berbagai hiasan yang menawan. Maka laknatlah perempuan-perempuan yang telanjang itu, karena mereka itu terlaknat. Andai saja setelah kalian masih terdapat umat-umat yang lain, niscaya wanita-wanita kalian akan menjadi pelayan dari wanita-wanita mereka, seperti kalian telah menjadikan wanita-wanita umat lain sebagai pelayan. Penjelasan. Hadis ini merupakan qarinah atau instrumen keempat bahwa yang dimaksudkan dengan rumah-rumah setan itu adalah mobil atau kendaraan bermotor lainnya. Hadis inilah yang memberikan gambaran atau setidaknya dapat dikatakan sebagai dasar pertimbangan ataupun acuan dalam memahami pertanda tersebut sekarang. Redaksi hadis yang menggambarkan bahwa kendaraan tersebut sangatlah indah merupakan bukti bahwa yang dimaksudkan adalah mobil. Di samping itu, dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa pada zamannya nanti orang-orang tidak akan menunggangi hewan tunggangan, tetapi mereka akan menaiki as-suruj. Apa ini as-suruj? As-suruj yakni sejenis pelana yang diletakkan di atas tunggangan.
Benda seperti ini dapat dipahami dengan kursi-kursi nyaman yang dipasang di atas mobil. Jadi istilahnya jok-jok ya, jok zaman sekarang ini kan banyak sekali modelnya dan kelasnya ya. Ada kelas jok-jok yang bahkan mewah begitu ya. Yang orang duduk di atas jok itu, di atas dalam mobil merasakan kenyamanan yang luar biasa. Nah, jadi istilah as-suruj ini maksudnya pelana yang diletakkan di atas tunggangan. Ya kalau di zaman dulu karena menggunakan kendaraan berupa hewan, ya pelana itu diletakkan di atas hewan. Tapi sekarang di atas kendaraan yang merupakan benda mati tapi bisa bergerak, bisa berjalan. Nah, pelana ini ya digambarkan sebagai suatu tempat tunggangan yang mewah ya. Benda seperti ini dapat dipahami dengan kursi-kursi nyaman yang dipasang di atas mobil. Seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa yang ditunggangi oleh para lelaki zaman itu adalah benda buatan manusia yang bukan hewan tunggangan, tetapi dapat memuat beban di atasnya. Hal ini tampak jelas dalam redaksi Yarkabuna alas suruj. Mereka menaiki pelana-pelana. Kandungan hadis tersebut menegaskan tentang dua pertanda bagi dekatnya hari kiamat, yaitu orang-orang menaiki as-suruj, pelana-pelana yang diparkir di depan pintu masjid, dan para wanita mereka berpakaian tapi telanjang. Ini menunjukkan bahwa dua pertanda ini akan muncul secara bersamaan sekaligus menunjuk pada suatu zaman tertentu. Maka dari itu, maksud rumah-rumah setan itu besar kemungkinan berbagai sarana transportasi yang dalam hal ini adalah kendaraan bermotor alias mobil. Baik, kita lanjut kepada poin ke-11. Eksploitasi minyak bumi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqi'ul ardu aflada kabidiha amthalal ustuwani minadh dhahabi wal fiddati fayaji'ul qatilu fayaqulu fi hadha qataltu wa yaji'ul qati'u fayaqulu fi hadha qata'tu rahimi wa yaji'us sariqu fayaqulu fi hadha quti'at yadai thumma yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Artinya, bumi ini akan dimuntahkan kekayaannya atau akan memuntahkan kekayaannya laksana benda cair yang melewati selang-selang penyedot dan akan keluar seperti emas dan perak. Maka datanglah seseorang dan berkata, untuk mendapatkan benda ini aku rela berperang. Kemudian datang lagi para perampok yang lain. Demi benda ini, aku rela memutuskan tali kekerabatanku. Lalu datang sang pencuri dan berkata, oleh karena benda inilah, aku rela tanganku dipotong. Kemudian masing-masing dari ketiga orang itu meninggalkan barang tersebut dan tidak seorang pun yang mengambilnya. Kosa kata asing. Aflada kabidiha. Al-faldh adalah potongan hati unta. Maksud tasbih persamaan di sini adalah perut bumi yang memuntahkan kekayaannya yang paling berharga. Kemudian al-ustuwan, maknanya meliputi benda cair dan tiang. Penyerupaan dengan tiang ini menunjukkan betapa berlimpahnya kekayaan yang dieksplorasi tersebut. Penjelasan. Bisa jadi hadis ini di dalamnya ada satu isyarat terkait eksplorasi minyak bumi. Hal ini ditunjukkan dengan sesuatu dari alam yang keluar dari perut bumi dengan sabda Nabi taqayya'u, yang artinya dimuntahkan atau sengaja dimuntahkan. Sesuatu yang dimuntahkan itu pada dasarnya berbentuk cairan. Dengan kata lain, sabda Nabi ini menunjukkan bahwa
kekayaan yang akan dieksplorasi itu berbentuk cair dan bukan padat. Kemudian pada lafal aflaz akbaziha mengindikasikan bahwa barang inilah yang menjadi komoditas dari perut bumi yang paling berharga di dunia. Sebagaimana yang sudah dimaklumi secara umum, di antara komoditas pertambangan yang banyak pengaruhnya terhadap roda perekonomian dunia, tidak lain adalah minyak bumi. Demikian juga dengan al-ustuwan, yang artinya menara-menara menjulang, yang mempunyai kaki-kaki panjang menembus bumi, mengindikasikan bahwa yang dimaksud bukanlah emas dan perak, sebab cara untuk memperolehnya tidak dengan peralatan seperti itu. Besar kemungkinan maksud dari ustuan ini adalah pipa-pipa besi yang dipancangkan untuk mengeksploitasi minyak yang terkandung di perut bumi. Dan memang hari ini sedemikian dahsyatnya nilai harga dari minyak bumi ini, sehingga peperangan-peperangan pun terjadi karena perebutan minyak bumi ini. Ya. Bahkan Amerika sebagai negara yang merasa kuat, dia memastikan bahwa sekalipun dia sendiri punya banyak sumber minyak bumi, tetapi dia memastikan bahwa dia bisa mendapatkan minyak bumi juga dari negeri-negeri di Timur Tengah, negara-negara Muslim, negara-negara Arab, ya, sampai ke tingkat, ya, dia rela untuk menjalin hubungan-hubungan spesial dengan negara seperti Arab Saudi, ya, dengan Irak, ya, dan seterusnya. Nah, dan kita tahu betul bahwa memang sekarang ini dunia, masyarakat dunia sangat bergantung kepada minyak bumi ini, bahan bakar minyak bumi ini. Dan uniknya, ada satu kejadian beberapa puluh tahun yang lalu, seorang warga Amerika menemukan sebuah penemuan inovatif yang sangat luar biasa, yaitu dia menemukan bahwa mobil itu bisa bergerak hanya dengan H2O, hanya dengan air, ya. Tapi nggak lama setelah penemuannya itu tersiar, orang ini tiba-tiba hilang dari muka bumi, artinya mati tanpa kejelasan apa sebab kematiannya. Nah, ini diduga kuat merupakan pekerjaan dari mereka-mereka yang selama ini konglomerat-konglomerat, bahkan orang-orang penting dunia yang menganggap bahwa minyak bumi harus tetap dipertahankan sebagai bahan bakar. Ya, kalau seandainya air menjadi bahan bakar, niscaya tidak ada nilainya ini minyak bumi ini. Gitu. Padahal kalau seandainya memang itu terus dibiarkan, sudah barang tentu kita akan hidup dalam atmosfer yang lebih sehat, ya. Karena kalau air yang dijadikan bahan bakar tentunya ampasnya berbeda dengan ampas polusi yang ditimbulkan oleh bahan bakar minyak, ya. Sifat dan penjelasan terperinci yang seperti ini tidaklah sesuai, melainkan untuk peralatan yang dipakai untuk eksploitasi minyak. Siapapun yang memperhatikan detail redaksi yang disampaikan Rasulullah SAW serta sempurnanya dalam penjelasannya, maka dia akan tahu bahwa sekali berapapun seorang ahli balaghah, ahli bahasa, tentunya akan mengakui bahwa redaksi tersebut tidaklah diucapkan melainkan dari orang yang menerima wahyu dan bukan dari hawa nafsunya. Seandainya pun semua manusia dari ahli-ahli bahasa berusaha membuat redaksi dengan segala kepandaiannya untuk memberikan gambaran tentang eksploitasi harta karun hitam dari perut bumi, niscaya mereka tidak akan mampu untuk menyatakannya dengan bahasa yang paling ringkas dan paling sempurna dalam memberikan gambarannya dengan pemahaman yang berlaku di tempat dan zamannya kala itu. Dengan gambaran yang paling menakjubkan dan paling sempurna sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa kalimat-kalimat dalam hadis ini tidak mungkin diucapkan kecuali oleh orang yang diberi kemampuan jawami al-kalim. Jawami al-kalim itu artinya kalimat-kalimatnya mencakup tetapi sekaligus
singkat. Ya, itulah di antara ciri khas sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, poin ke-12, terlepasnya simpul-simpul agama. Ini kajiannya panjang sekali untuk poin 12 ini. Mengingat sebentar lagi waktu Isya, saya cukupkan sekian. Masih ada waktu beberapa menit. Kalau ada yang mau komen atau bertanya, falyatafaddal mashkura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya atau memberi tambahan, komen, Pak Priyo. Ya, silakan Pak Toha. Mic-nya nggak ada nih. Yang keras aja Pak Toha. Kalau sekarang kecenderungannya di banyak negara Eropa atau mungkin di Cina, saya lihat eh, mobil-mobil besar itu yang membawa juga sebagian itu para wanita, Ustaz. Hmm? Para wanita ya, sopir-sopirnya itu para wanita. Baik di Amerika, di Eropa maupun di Cina sekarang yang banyak gitu. Apakah itu ada indikasi yang diindikasikan juga oleh Nabi sebelumnya begitu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira kalau fenomena tersebut munculnya wanita-wanita yang mengemudi, ya, bahkan apa namanya sampai truk aja yang mengemudi wanita gitu ya. Itu saya kira babnya bukan terkait dengan dua bab ini, ya yang kita bicarakan ini, tapi lebih cocok dikaitkan dengan hadis lain mengenai munculnya fenomena hilangnya rasa malu, ya, hilangnya rasa malu. Karena pada dasarnya kalau di dalam tradisi Islam, ya wanita itu sepantasnya, ya, waqarna fi buyutikunna, kan begitu bahasa Al-Qur'annya. Hendaknya kalian stay at home, ya, karena wanita itu di dalam pandangan Islam adalah keseluruhan dirinya adalah aurat. Karena keseluruhan dirinya adalah aurat, dia memang sepantasnya kalau tidak ada keperluan yang penting sekali sebaiknya stay at home. Ya, ada di dalam rumah. Itu. Nah, sementara dalam dunia modern sekarang ini di mana kita berada di dalam dominasi para elit global dari kalangan Yahudi yang memang menyebarkan sengaja mereka menyebarkan program tahrirul mar'ah, ya, liberalisasi wanita, ya, akhirnya ya muncullah fenomena seperti yang ditanyakan Pak Toha tadi. Tapi kalau saya melihatnya ini bukan kaitan dengan yang kita bicarakan hari ini, ya kan, sore hari ini. Cuma ya memang itu bagian dari alamatus saah juga, tanda-tanda akhir zaman. Makanya kita perlu sekali menjaga agar wanita-wanita kita ini memiliki apa yang disebut dengan iffah. Iffah artinya menjaga diri, menjaga kehormatan diri, ya. Karena itu termasuk hal yang akan menjaga kestabilan masyarakat. Ada hadis Nabi sampai mengatakan, seorang wanita ketika keluar rumah, maka syaitan akan memperindah penampilannya, ya. Sehingga laki-laki yang tadinya tidak punya pikiran aneh-aneh karena melihat wanita ini di luar dan ini bukan mahramnya, ya, bukan wanita yang layak untuk dia berinteraksi dengannya, akhirnya timbullah macam-macam pikiran begitu. Jadi saya kira yang ditanyakan Pak Toha ini ada juga bagian dari alamatus saah, tanda-tanda sudah dekatnya akhir zaman, tapi babnya lebih kepada bab hilangnya iffah, ya, hilangnya rasa malu pada kaum wanita, yang padahal itu termasuk harus dijaga di dalam komunitas kaum mukminin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak, tampaknya sayup-sayup kita sudah dengar di masjid lain, azan Isya berkumandang. Mari kita akhiri majelis kita dengan mengharap keberkahan dari Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.